Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Badrus Salam selaku Atas Pendidikan dan Budaya KBRI Riau. Yang terhormat Ketua PPMI Ustadz Bagus Muidun dan juga jajarannya. Dan juga sebagai MC Ustadz Ahmad Bukhari Jawas. Terima kasih juga Ana ucapkan kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk Ana untuk mengisi seminar ini yang bertemakan tentang Islam, Science, dan Engineering, strategi studi dan beasiswa S1 di bidang teknik dan sains UIM. Sebagai pembukaan teman-teman, kita patut bersyukur ya, semakin kesini semakin mudah informasi yang bisa kita dapatkan. Bahkan sekarang udah ada yang namanya panduan pendaftaran lengkap Universitas Islam Madinah. Bagus, tertata semuanya di situ. Ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia juga. Sudah clear lah semuanya di situ. Nah, sekarang juga antum bisa tahu sisi lain tentang UIM dengan mudahnya. Nah dulu Ana boro-boro ya ada nanya kayak gitu. Agak sulit ya dulu ya mendapat informasi tentang sisi lain UIM, yaitu Fakultas Teknik, Sains, dan sebagainya. Ana juga dulu sempat bertanya ke PPMI, seperti apa yang antum melakukan sekarang. Dan ya, nggak ada jawaban gitu. Dan sekarang itu semuanya terbuka gitu. Ana baru tahu, oh ternyata nggak ada jawaban karena memang masih sedikit dan minim informasinya. Tapi sekarang Masya Allah antum udah bakalan mudah mendapatkan informasi itu di IG, di YouTube, dimanapun, mau resmi dari PPMI maupun dari perorangan. Paling ada sedikit update aja di beberapa poin, tapi pada intinya sama gitu, seperti apa yang udah dijelaskan oleh Ustadz Ja'far. Jadi kita nggak perlu berbelit-belit lagi yang menjelaskan tentang paspor, apalagi terjemahan dan yang lain-lain. Kisahnya masih sama. Nah, tapi ada poin-poin, beberapa poin ya, yang harus antum ketahui dan notice berkaitan dengan cara masuk UIM untuk jurusan umum. Jadi ada yang harus diperhatikan. Nah, seperti pembedanya, ini pembeda antara pendaftar dinia dan pendaftar di kuliah fakultas umum. Yaitu ada TOEFL atau IELTS, setelah itu ada ICDL, dan juga yang terakhir yang paling penting adalah nilai rata-rata minimal 90 atau di atasnya. Cuma syarat-syarat ini aja yang bisa yang membedakan kita antara pendaftar kuliah dinia dengan kuliah umum. Nah, tapi di lapangan gimana sih? Seperti biasa kan ada ketidaksinkronan gitu kan antara apa yang dibutuhkan di web dengan yang terjadi di lapangan. Nah, ternyata sampai detik ini, dan ini pun juga terjadi sama Ana angkatan 2019 dan sekarang angkatan 2022, ada mahasiswa, dia sudah lulus D3 di Indonesia di salah satu universitas jurusan komputer ya di Jakarta, swasta. Dia sudah D3. Habis itu dia sudah punya TOEFL juga. Nah, ketika dia mendaftar dan ternyata itu pas dia sudah di sini, itu nggak ditanyain semuanya. Maksudnya TOEFL dan ICDL ya. Dan apa yang udah dilakukan itu dia nggak ditanya. Yang ditanya itu cuma nilai dia, nilai rapot rata-rata dia, nilai ijazah dia. Kayak matematika, fisika, dan kawan-kawannya. Nah itu, jadi ada sedikit perbedaan. Dan pun Ana juga dulu begitu, nggak ditanya tentang TOEFL, tentang IELTS, cuma ditanya, can you speak English? Udah gitu dong. Kalau antum bilang yes gitu, udah selesai gitu dong. Tapi abis itu dia bakalan nanya tentang nilai antum. Oke, tunjukin ke saya nilai rapot kamu. Kita tunjukin, kalau misalnya memang di atas rata-rata, insya Allah makbul. Nah tapi ini harus diperhatikan ya. Kita seperti yang ada di presentasi harus sedia payung sebelum hujan. Karena di Saudi ini perubahan itu bisa terjadi dadakan. Seperti itu contoh, sekarang ini kita menjalani 1 tahun itu 3 semester, bukan 2 semester. Dan itu dadakan itu, baru tahun ini. Sebelum-sebelumnya biasa-biasa aja. Nah mungkin tahun ke depan atau beberapa tahun ke depan, TOEFL dan IELTS ini
benar-benar diterapkan gitu. Karena kan memang ada update-update terbaru seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Badrus sebelumnya di sambutan. Melanjutkan dari Bapak Badrus Soleh, Ana juga ingin memberikan update terbaru yang mana ini menjadi pembeda ya. Pertama, ada rencana dari kampus untuk membuka program magister bagi fresh graduate di luar lulusan UIM ya. Karena sejak dari dulu, antum kalau misalnya mau magister di sini, mau doktor di sini, itu harus melalui program sarjana 1 di sini juga. Nah, tapi sekarang insya Allah akan ada rencana itu mau berubah gitu, mau dibuka untuk umum. Ini untuk fakultas umum ya. Kalau untuk dinia, Ana kurang tahu. Dan ini info ini Ana dapatkan dari tadi Bapak Badrus Soleh juga, dan juga dari Wakil Dekan Hasanah At-Tadriyah atau Preparatory Years di UIM. Nah, rencana kedua diperkirakan 70% mahasiswa di fakultas umum itu akan berasal dari luar Saudi. Ya modelnya sama seperti di fakultas dinia sekarang. Antum kalau misalnya lihat di hadis, di fakultas dakwah dan yang lainnya itu rata-rata memang mahasiswa dari luar Saudi. Jumlahnya itu banyak sekali, dan untuk saat ini mahasiswa dari luar Saudi di fakultas umum itu masih sedikit. Nah, insya Allah ke depannya, ini masih rencana ya teman-teman, akan dijadikan dominan, disamakan lah kurang lebih. Nah, habis itu kita ganti topik ya, ke topik utama yaitu Islam, Engineering, dan Science. Apa sih maksudnya di sini? Ini Ana nggak bermaksud untuk membahas itu satu persatu secara detail gitu ya. Tapi yang jadi poin kita di sini adalah kenapa sih kok Islam, Engineering, dan Science itu berdampingan di sini ya, di Madinah? Kalau Ana tafsil itu ada 4 alasan besar ya. Yang pertama, berjalan selaras. Di sini antum akan sehari-hari ya seperti itu. Semuanya berjalan selaras. Antum nggak bisa memisahkan antara satu dengan yang lain, antara Islam sendiri, Engineering sendiri, Science enggak. Tapi semuanya itu satu. Jadi di sini kita sebagai engineer, sebagai researcher, kita nggak memandang sesuatu berdasarkan dari pandangan orang biasa, yang mana kias baik buruknya itu dari ya kebiasaan yang ada gitu. Halal haramnya ya dari kebiasaan yang ada. Gitu. Tapi kita di sini lihat dari kacamata Islam. Walaupun kita bukan takhusus di syariah, ya hadis, tapi kita ini mukallaf, kita diwajibkan untuk tahu itu. Seperti contoh ya, yang banyak terjadi di anak-anak teknik di luar sana, tentang nge-crack aplikasi. Yang menurut orang biasa ya yang penting mudah, yang penting gampang, yang penting saya make, yang penting untung gitu kan. Nah tapi sebetulnya itu nggak boleh, nge-crack aplikasi itu nggak boleh. Nah ini Ana dapatkan dari Al-Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuts Al-Ilmiyah Wal-Ifta. Mereka menyatakan bahwa tidak boleh mengcopy atau install program yang pemegang hak ciptanya melarang, kecuali dengan seizin mereka. Dan itu didasarkan pada sabda Nabi SAW. Salah satunya adalah kaum muslimin itu berpegang teguh pada persyaratan mereka. Jadi selaras, jadi kita nggak bisa gitu memisahkan engineering atau Islam aja gitu, nggak bisa. Kita di sini semuanya berjalan berdampingan. Alasan yang kedua adalah visi dari fakultas. Jadi menurut Anda ini hal yang unik yang nggak akan antum temukan di kampus lainnya. Fakultas kami menyebutkan bahwa visinya significant contribution to the national and international community based on Islamic values. Yang kalau diartikan adalah kontribusi nyata kepada untuk komunitas nasional dan internasional yang didasarkan dengan nilai-nilai keislaman. Dan Ana pun belum pernah menemukan visi seperti ini di kampus lain sepanjang studi banding Ana di SMA dulu. Yang jelas-jelas kampus ini menyatakan visinya terang-terangan seperti itu, bahwa lulusannya itu harus berkontribusi nyata kepada masyarakat, walaupun dia seorang engineer, tapi tetap harus memegang teguh nilai-nilai keislaman. Nah setelah itu apa? Adalah Madinah. Madinah ini tempat bukan sembarang tempat. Seperti yang tadi sudah disebutkan, innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayya ila juhriha. Iman itu akan kembali lagi ke sini. Ini tempat yang luar biasa. Habis itu apa? Salatun fi masjid hadza khairun min alfi salatin fi ma siwahu.
ada masjid di sini, Masjid Nabawi ya tentunya. Kalau antum sholat di situ, pahalanya 1000 kali lipat lebih baik daripada di masjid-masjid yang lain, kecuali Masjidil Haram. Jadi ini tuh tempat terbaik lah. Ini tempat sudah terbaik. Habis itu sumber ilmu Islam juga di sini. Jadi apa iya kita cuma membawa ilmu engineering dan sains di sini, sedangkan ilmu Islam itu kita tinggalkan begitu saja? Padahal antum berada di tempat yang terbaik. Apa iya masyayikh kibar seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad yang sekarang sedang membuka kajian itu kita tinggalkan begitu saja gitu, sedangkan kita cuma bisa fokus di kelas gitu-gitu aja? Kan sayang gitu. Kita harus mengambil sedikit faidah atau banyak lah dari beliau. Nah, yang terakhir adalah dakwah ya. Kenapa Islam itu dijadikan yang pertama? Islam, baru engineering dan sains. Yang ada kaitannya dengan dakwah. Dan ini merupakan fenomena yang unik juga, bahwa semua lulusan Madinah ya, rata-rata itu akan dipanggil ustaz gitu. Dan kita harus siap gitu. Maksudnya apa sih? Jadi ketika antum pulang ke negara tercinta Indonesia, nanti akan ada orang bertanya, antum lulusan mana Syekh? Antum lulusan mana akhi? Antum bilang, anak lulusan Madinah gitu. Oh, Masya Allah Ustaz, ahlan ini. Antum bisa ngasih muhadharah apa gitu. Kurang lebih gitu ya. Dan nggak akan antum ditanya jurusan apa gitu. Antum IPK-nya berapa di sana gitu. Apain aja di sana, nggak bakal. Jadi kita harus siap gitu. Dan ini juga sebetulnya membuat pundak kita semakin berat ya. Jadi kita harus berdakwah juga. Di samping itu kita harus menjadi seorang engineer juga. Tapi tetap dakwah nomor 1. Dan kita bisa menjadikan contoh, salah satunya adalah Ustadz Muhammad Abduh Twasikal. Jadi beliau itu lulusan salah satu universitas top di Yogyakarta, teknik kimia, S1 ya. Lalu beliau melanjutkan lagi di King Saud, S2, teknik kimia lagi. Nah, tapi Masya Allah, tabarakallah, beliau masih mengutamakan dakwah gitu, daripada kehidupan dunia gitu. Ini merupakan panutan yang bisa kita tiru, yang hebat. Kalau dipikirin pusing ya, jadi kayak harus berdakwah juga, harus belajar engineering juga. Kelihatannya banyak, tapi ya jalanin aja lah, nikmatin prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah strategi studi dan beasiswa. Ini berarti strategi studi ya, strategi studi di bidang teknik dan sains di UIM. Poin yang pertama dan paling utama adalah penguasaan bahasa. Ini penting sekali teman-teman. Ini nanti Ana jelaskan ya. Jadi bahasa Arab itu ada di pundak kanan antum dan bahasa kiri itu ada di pundak antum. Jadi nggak miring sebelah gitu, harus seimbang dua-duanya. Dan Ana harap ke depannya nggak akan ada lagi yang bertanya atau nge-DM, baik itu dari siswa atau wali murid. Ustaz, ini kok kurikulumnya berbahasa Inggris, cuma kok masih pakai bahasa Arab ya gitu. Ya, akhi, ini kita sekarang berada di Madinah. Gitu. Kalau misalnya antum cuma mengharapkan bahasa Inggris aja gitu, bukan di sini tempatnya. Kita di sini nggak setengah-setengah gitu, nggak cuma ilmu dunia kita dapat, tapi ilmu akhirat pun harus kita raih. Jadi bahasa Arab itu penting untuk kita kajian di Masjid Nabawi, dan juga ini untuk di kelas juga ya. Ini contohnya, coba kita dengarkan ya. Ini di kelas, di kelas fisika. Kita dengarkan. الافرج سبيد نحتاج نعرف التوتال اللي هي مسافه المسار نفسه، مسافه المسار. طيب الان احنا انتهينا من Nah, seperti yang antum kedengaran kan ya. Jadi di kelas itu terkadang dosen, kalau dari Saudi biasanya, atau dosen yang bisa berbahasa Arab, mereka menggunakan mix dua bahasa, antara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Apalagi kalau misalnya di kelas dominan orang Saudi, itu sudah pasti ya akan menggunakan bahasa Arab lah kurang lebih. Jadi ini penting juga gitu untuk di kelas gitu, sebagai kesiapan kita mengikuti pelajaran. Dan pun Ana sampai sekarang masih memoles bahasa Inggris dan bahasa Arab Ana. Jadi teman-teman nggak serta-merta Ana datang di sini tiba-tiba langsung jago bahasa Inggris, bahasa Arab. Enggak, semua itu butuh proses.
Anak ingat pertama kali anak masuk di kelas persiapan atau Asana Tahderiyah. Itu pelajaran kimia waktu itu. Dan dosennya menjelaskan pakai bahasa Arab gitu. Dan anak paham ya, kita paham gitu. Dosennya menjelaskan pakai bahasa Arab. Yang jadi masalah ketika dia bertanya ke kita, itu dia pakai bahasa Inggris. Dan ini sesuatu hal yang mengejutkan menurut Ana. Jadi ini kok dia aneh gitu, menjelaskan pakai bahasa Arab, tapi ketika bertanya pakai bahasa Inggris. Dan Ana ketika itu shock, Ana nggak bisa jawab apa-apa. Dan ya udah Ana terdiam. Tapi beberapa waktu ke depan sudah mulai terbiasa, ya akhirnya biasa gitu. Yang penting kita aktif bertanya, aktif mencoba untuk membiasakan bilingual berarti ya, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah ini kayak seperti gambaran di kanan tuh melihat itu forces kan gaya-gaya kan. Habis itu Ana terjemahkan force itu apa sih dalam bahasa Arab, ternyata kuah. Habis itu push apa sih, dafa, pull, jazm. Gravity apa sih, gravity, jazbi ya. Habis itu apa lagi, kontak, talamus dan sebagainya. Jadi menurut Ana ini sih suatu kelebihan ya. Jadi ketika kita di kelas, mungkin nanti kita akan menjadi pengajar di mana pengajarannya dibutuhkan dalam menggunakan bahasa Arab gitu, bukan bahasa Inggris. Jadi kita ambil faedah aja dari situ, nggak usah dibawa repot. Oh Ustadz ini kurikulumnya tidak sesuai, ini gurunya melanggar ya. Kalau kayak gitu, kapan kita mau majunya situasi? Selanjutnya, nah ini di kelas matematika ya, kalkulus. Terlihat normal ya, tulisannya di papan tulis pakai bahasa Inggris. Tapi kalau teman tahu ini dosennya ini menjelaskan pakai bahasa Arab. Jadi harus hati-hati juga ya. Dosennya menjelaskan pakai bahasa Arab, tapi tetap menurut Ana ya, yang Ana ambil hikmahnya di sini, matematika itu nggak membutuhkan bahasa ya. Ada bahasa tersendiri gitu di matematika. Sekalipun dosennya cuma nulis gitu-gitu, itu insya Allah kita bisa paham sendiri gitu, walaupun dosennya nggak ngomong. Karena matematika punya bahasa tersendiri. Tapi tetap harus dipersiapkan bahasa Inggris dan bahasa Arabnya. Nah kalau ini sisanya yang tadi kan Anak perlihatkan kan kelas bahasa yang berbahasa Arab. Sisanya kelas lain insya Allah berbahasa Inggris, seperti ini contoh di kelas Rosem Handasi atau Engineering Graphics, full menggunakan bahasa Inggris dan dosennya alhamdulillah bisa bahasa Arab juga, jadi mudah gitu untuk orang Saudi dan untuk orang non Saudi untuk bertanya ke beliau gitu. Selanjutnya adalah manajemen waktu. Yang pertama tadi penguasaan bahasa, yang kedua manajemen waktu. Jadi di sini kita akan ada banyak kegiatan, baik itu akademis maupun non akademis, dan ini kita harus dengan cermat mengaturnya. Seperti contoh ini kita di kelas, foto yang kiri atas ya, pojok kiri atas itu kita di kelas. Habis di kelas harus ke lab, habis di lab harus bikin project. Habis itu juga harus halako, tapi harus halako resmi ya dari PPMI, bukan halako kaleng-kaleng ya. Dari PPMI juga, dari Madinah pun, dari Masjid Nabawi juga harus ikut. Seperti itu. Harus diatur semuanya dengan cermat dan semua itu harus berjalan beriringan, gak bisa berat sebelah. Dan strategi yang terakhir adalah memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik itu dari kampus, dari universitas maupun dari kampus. Seperti contohnya ini. Jadi alhamdulillah kampus kita menyediakan transportasi gratis dari universitas, dari kampus menuju Masjid Nabawi, dan itu setiap hari. Dan gratis, benar-benar gratis. Jadi nggak ada alasan lagi bagi antum yang nanti keterima di sini untuk diam di kamar, ngewibu, main game, ngobrol nggak jelas. Itu udah nggak ada alasan lagi, karena sudah disediakan gitu. Dan kalaupun antum ketinggalan, teman-teman, alhamdulillah di sini kita dapat mukafaah, uang bulanan. Dan itu kalau di teknik itu lumayan lah, lebih besar sedikit jumlahnya. Dan antum bisa menggunakan itu untuk bolak-balik ke Masjid Nabawi, ya cuma 3 riyal lah kalau naik angkutan umum. Di situ juga umroh ya. Nah, ini videonya. Umroh juga ini
salah satu nikmat bagi kita yang berada di Madinah. Alhamdulillah, antum bisa sampai mabok itu bolak-balik Madinah, Mekah. Jangan setiap hari sih ya seininya lah, semampunya lah. Umroh setiap hari. Cuma bayar 300.000. Antum bayangkan 300.000 itu antum udah dapat bis, udah dapat hotel, makan gampang, tinggal nyari. Ya pokoknya semuanya sudah dimudahkan lah. Habis itu apalagi dari universitas menyediakan makanan disubsidi. 3 hari wajibat, sebetulnya sarapan, habis itu makan siang dan makan malam, itu semuanya disubsidi. Cuma 5 real antum kalau di total itu sehari ya, 5 real itu berarti sekitar 20.000. Lebih murah daripada di warteg ya. Di warteg kita antum sekali makan kalau misalnya tempe doang sama kikil misalnya 15.000 lah, 15 kali 3 45, lebih murah kan? Bayangin, sudah disubsidi. Nah ya, dan juga yang lainnya seperti apartemen. Pokoknya antum di sini udah tinggal belajar, udah apartemennya sudah nyaman, sekamar sudah berdua gitu. Udah, pokoknya tinggal belajar, fokus belajar di sini. Ya tapi kadang-kadang memang kita kurang bersyukur ya. Dan habis itu tadi kan fasilitas dari universitas. Nah ini fasilitas dari kampus. Seperti contohnya yang anak ambil di sini adalah lab 3D printer. Itu harus dimanfaatkan teman-teman. Apa yang ada. Habis itu sebelah kiri itu kompetisi. Anda kurang tahu kompetisi apa ini. Anda dapatkan fotonya dari senior Ana yang mana sekarang beliau udah lulus. Jadi benar-benar harus dimanfaatkan semuanya. Dan alhamdulillah Fakultas Umum ini sudah terakreditasi oleh ABET dengan nilai A. Antum lihat itu banyak kan, printernya ada 15 di situ, Masya Allah. Jadi harus dimanfaatkan. Buatlah proyek apa yang sekiranya bisa membantu umat, gitu, membantu orang, mempermudah urusan hidup orang, kayak gitu. Jadi kita nggak jadi mahasiswa yang cuma pintar di atas kertas, gitu. Tapi kita juga harus jadi inovatif, kreatif, dan juga pintar melihat peluang dan nggak malas. Di samping semua kelebihan itu teman-teman, qadarullah wa masyafa'ala, UI masih berada di urutan 801 per 1000 di QS World Ranking. Karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah UIM Fakultas Umum maksudnya ya, itu baru berdiri nggak lama, sekitar 2010 atau 2012 kalau nggak salah ya. Kalau dibandingkan dengan fakultas dinia itu sudah dari 1960, jauh banget, 50 tahun lebih. Jadi masih perlu proses panjang untuk mencapai yang terbaik. Juga faktor lainnya yaitu jumlah mahasiswa dan dosen masih sedikit di Fakultas Umum. Bahkan Ana mendapatkan informasi dari salah satu mahasiswa lulusan Universitas Teknik unggulan di Surabaya ya, yang sekarang beliau sudah berada di sini, sedang berada di Mahat Lugo. Beliau sekarang sedang menunggu rencana pembukaan S2 seperti yang sudah Anda jelaskan tadi. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Jadi di sana itu, di Surabaya itu, di universitas tersebut, total pengajarnya itu mencapai 900, ini dari dosen ya pengajar, 969 dosen. Dengan persentase 9,5% profesor, 45,18% doktor, dan sisanya magister. Nah kalau bisa kita mau bandingkan dengan di Fakultas Umum di UIM, kalau kita banding jumlah nih ya, angkatan sekarang nih, total dosen dengan total mahasiswanya itu kayaknya nggak sampai 500. Masih sedikit gitu. Masih sedikit lah, masih jauh gitu. Tapi teman-teman, itu nggak memutuskan impian Ana ya. Dan ini juga diaminkan oleh beliau yang tadi dari Universitas di Surabaya, bahwa kita harus menjadikan UIM sebagai sumber nomor 1, baik dari segi ilmu dunia dan akhirat. Karena di sini kita udah berada di tempat yang terbaik. Terus kenapa kita enggan menjadikan ini sebagai sumber ilmu yang mana semua orang dari penjuru dunia itu datang ke sini untuk menuntut ilmu? Coba kita bayangkan sekarang yang terjadi ya. Bukan dibayangkan ya. Coba kita lihat apa yang terjadi sekarang. Jauh-jauh belajar engineering atau sains ke negara apa misalnya, negara A misalnya. Habis itu pulang-pulang jadi liberal. Atau enggak ke negara J,
habis itu balik-balik mendukung LGBT dan pemikiran-pemikiran lain yang sesat. La sama Allah. Alhamdulillah di sini insya Allah akhirnya kita terjaga lurus, nggak bengkok selama kita berusaha untuk mencari kebenarannya. Jadi disinilah UIM membutuhkan antum, orang-orang yang terbaik, baik itu inventor, student, maker, researcher, engineer, programmer, dan yang lainnya yang memiliki visi dan misi yang sama dengan kampus ini, yang akan menjadikan tempat ini sebagai sumber utama para penuntut ilmu dunia dan akhirat. Jangan lupa teman-teman untuk saling mendoakan ya, berusaha ya, mendoakan juga ya. Dan semua yang Ana sebutkan, yang semua yang Ana ucapkan ini bukan cuma untuk antum, tapi kembali ke Ana sendiri. Dan sekian dari Ana, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawab untuk sesi yang kedua ini, alhamdulillah telah masuk ke kita beberapa pertanyaan yang telah dipilih, dan semoga bisa terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, izin bertanya Ustadz, apakah lulusan pesantren dengan ijazah MA bisa mendaftar jurusan umum atau sains? Tafadhol Ustadz. Nggak masalah ya antum lulusan pesantren, lulusan umum atau manapun itu, selama antum mendaftar di sains atau teknik atau komputer. Yang pertama itu, yang paling penting itu di rapot antum itu ada nilai, tadi itu nilai exact, ada matematika, ada fisika, ada kimia, dan hal-hal tersebutlah pokoknya kawan-kawannya ya. Dan tambahan lagi, Ana lupa menyebut bahasa Inggris ya. Dan semua itu harus minimal 90 dan lebih bagus di atasnya. Jadi nggak masalah soal ijazah, yang penting ada nilai-nilai tersebut. Kurang lebih seperti itu. Baik, jazakumullah khairan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk kuliah di UIM dan memilih fakultas umum atau jurusan umum, apakah ada minimum hafalan untuk hafalan Al-Qur'annya berapa juz, Ustaz? Untuk saat ini nggak ada ya, sampai sekarang pun nggak ada. Dan ini bocoran ya untuk antum, makanya kenapa temanya ini Islam, Science, dan Engineering. Karena kita ini memang mendapatkan porsi pelajaran diniyah yang cukup banyak. Menurut Pak Fitrian, salah satu dosen yang berasal dari Indonesia di Universitas Islam Madinah, beliau baru dosen pertama nih ya, dosen Indonesia pertama di UIM. Beliau bilang, ini menurut saya pelajaran diniyah terbanyak selama Ana mengajar. Ini pelajaran diniyah ini paling banyak. Nah, tapi menurut Ana, untuk Al-Quran ya, jadi cuma ada 2, Al-Quran 1 dan Al-Quran 2 di nanti ya kalau misalnya di teknik gitu. Jadi Al-Quran pertama ini juz 30 dan Al-Quran kedua ini juz 29. Dan insya Allah ini mudah gitu, nggak ada minimum hafalan. Jadi untuk anak pesantren insya Allah lah udah, ini sebagai bonus aja gitu. Makanya kita harus mengambil istifadah dari tempat yang lain, yaitu di Masjid Nabawi atau di halaqah-halaqah yang lain. Seperti itu. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang lain, untuk mengambil jurusan umum, berapa nilai rata-rata minimal? Atau tadi sudah disebutkan nilai rata-rata minimal 90. Itu untuk pelajaran apa saja, Ustaz? Seperti yang udah Anda jelaskan tadi, pelajaran exact, nilai-nilai exact, yaitu fisika. Kalau Anda ini ya sebutkan secara jelas ya, fisika, kimia, matematika, bahasa Inggris, sama apa lagi ya? Mungkin biologi ya kalau misalnya antum mau masuk sains. Tapi kalau misalnya antum masuk engineering nggak dibutuhkan, insya Allah. Kayak gitu. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan itu menjadi pertanyaan terakhir ya dari pertanyaan yang terpilih di sesi tanya jawab yang kedua ini. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menjawab. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi mewakili pertanyaan yang lain, dan yang belum terjawab maka nanti insya Allah mungkin akan diinfokan oleh bagian humas PTMI
terkait pertanyaan-pertanyaan antum yang belum terjawab. Nah,